Kisah hikmah. Ada seorang, katakanlah si A, masih sekolah di SMA. Suatu hari dia cekcok sama temennya yang ranking di sekolahan itu. Ya katakanlah si B lah ya. Karena dendam si A ini kepada si B, maka dia ingin menjebak si B. Dia ingin menghancurkan masa depannya si B. Padahal si B ini adalah siswa yang berprestasi di sekolahan tersebut. Karena jengkel, karena iri dengan prestasi si B ini, si A merancang sebuah fitnah. Esoknya dia datang ke Asik dengan membawa narkoba. Kemudian dia mengendap-endap masuk ke kelas. Kebetulan si B sudah datang duluan, dia lagi keluar. Narkoba itu dimasukkan kemana? Ke tasnya si B. Lalu temennya si A disuruh nelpon polisi bahwa di sekolahan ini ada pengedar narkoba, bukan pemakai. Akhirnya betul, polisinya datang menggeledah dan ternyata yang ketemu tasnya si B. Nah saat itu si A dan temennya itu ngaku kamilah penggunanya. Kalau ini apa? Pengedarnya. Dan biasanya pengedar itu lebih berat hukumannya dibandingkan pengguna. Paling pengguna diapakan? Direhabilitasi. Sebentar aja keluar. Tapi pengedar, apa kata si A? Berhasil dia. Puas. Karena dendamnya tersalurkan. Puas. Tapi kata si A, demi Allah, semenjak hari itu, saya selalu sial. Saya selalu tertimpa musibah. Berapa kali saya kecelakaan. Sekarang tangan kanan saya hilang. Kenapa? Karena kecelakaan, tangan kanannya rusak, harus diamputasi. Dan si A sadar betul, ini adalah dampak buruk dari perbuatan saya memfitnah teman saya si B. Maka dia pun pergi ke rumahnya si B setelah si B ini dikeluarkan dari penjara. Minta maaf. Apa kata si B? Saya tidak mau memaafkan kamu. Saya tidak mau memaafkan kamu. Karena kamu betul-betul telah merusak masa depanku. Sekarang saya dikucilkan, bahkan oleh keluarga saya sendiri. Nama saya tercemar. Padahal dulu saya tidak demikian. Saya dicap sebagai pengedar apa? Narkoba. Padahal menyentuh pun gak pernah. Demi Allah, setiap malam saya doakan kamu supaya celaka. Astagfirullah. Setiap malam saya doakan. Dan kita ingat doanya orang yang dizalimi pasti mustajab, pasti dikabulkan sama Allah. Da'watul mazlumi laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doanya orang yang dizalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Alias gak ada yang menghalangi, makpus. Langsung dikabulkan sama Allah. Kata dia, kata si A, saya sekarang sudah tangannya hilang. Kemana-mana harus pakai kursi roda karena lumpuh gara-gara kecelakaan yang lain. Kemana-mana harus pakai kursi roda. Dan saya pun juga takut mati. Karena kalau saya mati nanti saya akan ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin hukumannya akan lebih berat dibandingkan hukuman yang aku alami ketika di dunia ini. Seharusnya kita mengambil pelajaran dari kejadian ini. Bahwa orang yang berdusta, orang yang berbuat curang, orang yang memfitnah, pasti akan merugi. Walaupun mungkin awalnya dia merasa puas.